Di tengah meningkatnya ketegangan dengan China, Taiwan menolak strategi pertahanan landak yang selama ini didorong Amerika Serikat. Diketahui, Washington berulang kali mendesak Taipei untuk menerapkan strategi itu, lantaran dinilai efektif menghadapi kekuatan militer China yang jauh lebih besar. Desakan AS itu juga semakin menguat setelah Ukraina mampu menahan Rusia jauh lebih lama dari perkiraan dalam perangnya melawan Moskwa berkat strategi tersebut. Lantas, apa itu strategi landak ala Amerika Serikat yang ditolak Taiwan? Strategi landak atau Perspin strategi adalah konsep pertahanan yang mengandalkan senjata sederhana, murah, dan mudah digerakkan. Dalam strategi ini, Taiwan didorong menggunakan drone murah, rudal anti kapal, ranjau laut, dan artileri ringan dalam jumlah besar. Strategi ini dirancang untuk membuat invasi Cina menjadi sangat mahal dan beresiko tinggi. Ibarat landak dengan duri tajam di sekujur tubuhnya, Taiwan diharapkan mampu menyulitkan dan menguras kekuatan lawan sejak awal serangan, terutama di wilayah pesisir dan pantai pendaratan. Washington menilai pendekatan ini paling realistis, mengingat kekuatan militer Cina jauh lebih besar ketimbang Taiwan, baik dari sisi jumlah pasukan, kapal perang maupun pesawat tempur. Namun, militer Taiwan selama bertahun-tahun selalu menolak untuk melakukan pergeseran ke strategi tersebut. Taipei tetap memprioritaskan pengadaan senjata konvensional bernilai tinggi seperti jet tempur, tank berat, kapal perang, dan sistem pertahanan udara besar yang dianggap lebih prestisius dan mencerminkan kekuatan negara secara simbolik. Strategi Taiwan ini disebut Overall Defense Concept atau ODC. Melalui strategi ini, Taiwan menggabungkan senjata asimetris dengan sistem pertahanan yang lebih konvensional. Fokusnya adalah bertahan dari serangan awal, menjaga kekuatan utama, kemudian melawan pasukan musuh di wilayah pantai dan perairan sekitar pulau. ODC menekankan senjata konvensional ringan dan asimetris seperti rudal Xiongfeng 3, HIMARS, drone, serta pertahanan udara jarak pendek untuk bertahan dari serangan awal Cina. Perbedaan pandangan soal strategi pertahanan kini menjadi salah satu ujian dalam hubungan keamanan antara Amerika Serikat dan Taiwan. Namun, tantangan hubungan antara Taiwan dan AS tidak hanya berasal dari perbedaan strategi militer. Di Amerika Serikat, sejumlah anggota Kongres justru mendukung penjualan senjata bernilai besar kepada Taiwan karena nilai kontrak pertahanan yang fantastis. Adapun paket senjata itu mencakup 4 miliar dolar AS untuk 60 unit artileri Swagerak, 4 miliar dolar AS untuk 82 sistem roket mobilitas tinggi HIMARS, serta gabungan 3 miliar dolar AS untuk perangkat lunak tactical mission, rudal anti-tank Javelin, suku cadang helikopter hingga paket permajaan rudal anti-kapal Harpoon. Paket persenjataan ini telah disetujui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 2 pekan lalu. Langkah ini sekaligus menegaskan kembali komitmen Washington terhadap keamanan Taiwan. Namun proses belum selesai. Kesepakatan senjata tersebut masih harus mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat. Meski proses ini umumnya dipandang sebagai formalitas. Di lain sisi, tantangan terbesar justru datang dari dalam Taiwan sendiri. Parlemen Taiwan masih memperdebatkan anggaran khusus untuk membiayai pembelian senjata tersebut. Para analis memperingatkan hubungan Amerika Serikat dan Taiwan dapat mengalami tekanan serius jika Taipei gagal menyetujui paket senjata itu. Pengalaman masa lalu menunjukkan penundaan atau penolakan anggaran persenjataan pernah memperburuk hubungan kedua pihak.